Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasifu bil makarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jalan ini, jalan kita dan segala aktivitas kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah kitab Adabul Alim wal Muta'alim mengisahkan suatu hari Imam As-Syafi'i pernah ditanya mengenai pentingnya adab dan etika dalam pengajaran dan pendidikan. Bagaimana hasrat dan perhatianmu terhadap pengajaran adab? Beliau menjawab, setiap kali telingaku mendengar materi pengajaran adab, meski hanya satu huruf, maka seluruh organ tubuhku ikut menyimaknya, seolah-olah seluruh anggota tubuhku memiliki pendengaran. Demikianlah perumpamaan hasrat dan perhatianku terhadap pengajaran adab. Kemudian beliau ditanya lagi, lalu bagaimanakah upayamu dalam mencari pengetahuan tentang adab itu? Beliau menjawab, aku akan dengan sekuat tenaga mencarinya, sebagaimana upaya pencarian seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya yang dimiliki. Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim, halaman 10 hingga 11. Jamaah rahimakumullah, kisah tersebut sangat menarik dan berharga dari Imam Asy-Syafi'i bagi kita semua, yang menjelaskan penting dan berharganya pengajaran adab atau etika. Orang yang tidak memiliki etika diumpamakan seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya yang dimiliki. Adab dan akhlak atau etika adalah unsur sangat penting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Ia adalah tolak ukur yang menentukan mental, menentukan kepribadian, dan menentukan perilaku seseorang, sekaligus sebagai ciri khas yang membedakan antara manusia sebagai makhluk yang mulia dan makhluk Allah yang lainnya. Apabila ciri khas itu hilang, maka akan hilang pula kemuliaan martabat manusia, bahkan posisinya
jauh lebih rendah dibanding hewan sekalipun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, namun kemudian aku kembalikan ia pada posisi serendah-rendahnya, kecuali ia benar beriman dan berperilaku soleh. Dan agar seseorang benar-benar dapat menjadi insan yang beriman dan berperilaku soleh, caranya tiada lain harus melalui proses yang dinamakan pendidikan. Pendidikan yang tidak hanya berisi penyampaian materi pelajaran atau keterampilan skill semata, akan tetapi include di dalamnya penanaman nilai moral dan etika melalui nasihat dan keteladanan seorang guru, apapun materi atau bidang ajar yang diajarkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam dunia pendidikan, penanaman etika merupakan unsur utama yang sudah seharusnya menyatu dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini selaras dengan hakikat tujuan pendidikan, yakni sebagai upaya pembentukan dan pengembangan seluruh aspek potensi peserta didik secara utuh. Hakikat dan tujuan pendidikan sebagai upaya penanaman nilai luhur, transfer of moral dalam rangka memanusiakan manusia, maka akan kurang tepat apabila tugas mengajar atau mendidik hanya dimaknai secara sederhana sebatas pengajaran materi pengetahuan, transfer of knowledge semata. Oleh karena itu, seiring masih dalam momentum Hari Guru Nasional saat ini, mari aktivitas yang kita tekuni ini, baik yang memang berprofesi sebagai guru di sekolah ataupun guru di rumah, bahkan guru untuk dirinya sendiri, mari kita jiwai guru memang hakikatnya ada di dalam diri kita, sebagai tanggung jawab moral kita untuk sama-sama mengemban tugas kenabian dalam rangka menyiapkan generasi masa depan. Generasi yang tidak hanya diharapkan terampil dan berilmu tinggi, tetapi juga akhlak dan keluhuran budi pekerti. Mudah-mudahan dengan paradigma semacam ini, setiap waktu, tenaga, dan pikiran yang kita curahkan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring harapan semoga usia dan rezeki yang dititipkan kepada kita akan benar-benar bernilai manfaat serta berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.